Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helinda Putri, saya dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah keperawatan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi sejarah keperawatan. Sejarah keperawatan adalah suatu peristiwa, kejadian yang berhubungan masalah keperawatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan perawatan pada zaman dahulu. Yang pertama adalah peran dan sikap masyarakat, yang kedua adalah perang, dan ketiga pemimpin dalam keperawatan. B. Definisi keperawatan. Keperawatan merupakan bagian integral dari layanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. Keperawatan mempunyai fungsi yang membantu individu, baik sehat maupun sakit, yang ditampilkan dengan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan, penyembuhan penyakit, bahkan membantu klien mendapat kematian yang damai. C. Sejarah dan perkembangan keperawatan di dunia. Ditandai dengan lahirnya tokoh keperawatan yang sangat masyhur yang dikenal sampai sekarang ini, yang membawa perubahan dalam konsep berpikir yang berpengaruh besar terhadap praktik keperawatan. Hal ini seperti perubahan dalam ruang lingkup tatanan layanan keperawatan, standar praktik keperawatan, sampai munculnya undang-undang praktik keperawatan. Beberapa tokoh yang berperan dalam perkembangan keperawatan adalah Florence Nightingale. Florence Nightingale memutuskan untuk menjadi seorang perawat walaupun mendapat pertentangan dari keluarga karena dianggap melanggar aturan dan kebiasaan sebagai keluarga bangsawan Inggris. Berkat kegigihannya dan kontribusinya dalam bidang perawatan, terutama pada saat terjadi perang salib di semenanjung Crimea, membuatnya dianugerahi gelar Lady with the Lamb. Lillian Ward. Lillian dan Mary Brewster merupakan orang pertama yang memberikan layanan keperawatan yang terlatih bagi kaum miskin di daerah kumuh New York. Mereka berdua memberikan layanan keperawatan layanan sosial dan mengadakan kegiatan pendidikan dan budaya, serta mendirikan sekolah keperawatan sebagai tambahan keperawatan kunjungan rumah. Margaret Higgins Senior. Dia dianggap sebagai pendiri keluarga berencana dikarenakan pengalamannya dalam menghadapi sejumlah besar kehamilan yang tidak diinginkan, terutama pada masyarakat pekerja miskin, dan sangat menolong dalam mengatasi masalahnya. Selanjutnya, Hildegard of Peplau. Hildegard of Peplau menekankan bahwa hubungan antara manusia merupakan dasar bagi perawat untuk mengkaji proses hubungan dengan pasien. Selanjutnya, Virginia Henderson. Tokoh ini menekankan bahwa perawat hanya membantu pasien dalam melakukan hal yang tidak dapat ia lakukan sendiri agar kemandirian pasien meningkat. Sister Calista Roy. Sister Calista Roy menekankan bahwa perawat adalah untuk memberi kemudahan bagi pasien guna mengembangkan kemampuan penyesuaian diri pasien. Selanjutnya, Martha L. Rogers. Martha L. Rogers menekankan bahwa manusia mempunyai sifat alamiah yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan. D. Sejarah dan perkembangan keperawatan di Indonesia. A. Sebelum kemerdekaan. Pada penjajahan oleh Belanda, khususnya pada zaman VOC, penjajahan Belanda I didirikan rumah sakit atau Binnen Hospital yang terletak di Jakarta pada tahun 1799. Tenaga perawatnya diambil dari penduduk pribumi yang berperan sebagai penjaga orang sakit. Perawat tersebut pertama kali bekerja di rumah sakit yang ditugaskan untuk memelihara kesehatan staf dan tentara Belanda, sehingga akhirnya pada masa Belanda terbentuklah oleh Kesehatan Tentara dan Dinas Kesehatan Rakyat. Mengingat tujuan pendirian rumah sakit hanya untuk kepentingan Belanda, maka tidak diikuti perkembangan dalam keperawatan. Pada penjajahan Inggris pada masa ini, upaya perbaikan di bidang kesehatan dan keperawatan mulai berkembang cukup baik yang dipelopori oleh Raffles. Mereka memperhatikan kesehatan rakyat dengan moto kesehatan adalah milik manusia, dan pada saat itu pula telah didirikan berbagai usaha dalam pemeliharaan kesehatan. Pada masa penjajahan Belanda II, beberapa rumah sakit dibangun, khususnya di Jakarta. Pada tahun 1819 didirikan rumah sakit Stadtverband. Kemudian pada tahun 1919 rumah sakit tersebut pindah ke Salemba dan sekarang dikenal dengan nama RCCM atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kemudian diikuti rumah sakit milik swasta. Pada masa ini, sebagian besar tenaga keperawatan dilakukan oleh penduduk pribumi, sedangkan tenaga pengobatan, dalam hal ini tenaga dokter, masih didatangkan dari negara Belanda. Pada tahun 1442 sampai 1045 terjadi kekalahan tentara sekutu dan kedatangan tentara Jepang.
Sejarah perkembangan kesehatan dan keperawatan tidak mengalami perkembangan, justru keperawatan mengalami kemunduran yang sangat drastis. B. Setelah kemerdekaan, pada tahun 1949 telah banyak rumah sakit yang didirikan serta balai pengobatan. Pada tahun 1985 untuk pertama kalinya dibuka pendidikan keperawatan setingkat dengan sarjana yang dilaksanakan di Universitas Indonesia dengan nama program studi ilmu keperawatan. Beberapa tahun kemudian diikuti berdirinya pendidikan keperawatan setingkat S1 di berbagai universitas di Indonesia seperti Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan lain-lain. Beberapa sekolah tinggi kesehatan khususnya keperawatan juga telah mengalami perkembangannya yang sangat pesat, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau perguruan tinggi negeri maupun yang diselenggarakan oleh swasta telah menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. Dengan berdirinya pendidikan keperawatan tingkat diploma, sarjana sampai setingkat doktoral, profesi keperawatan berkembang menjadi sebuah profesi yang mandiri, tidak lagi tergantung dengan profesi ini. Tren keperawatan masa lalu. Sistem hegemoni yang diterapkan oleh bangsa Eropa selama menjajah Indonesia telah memberi dampak sangat besar pada seluruh inti kehidupan termasuk profesi perawat. Sejarah keperawatan di Indonesia pun tidak lepas dari pengaruh penjajahan bangsa asing. Seperti dijelaskan di awal, perawat awalnya direkrut dari bumi, putra yang tidak lain adalah kaum terjajah, sedangkan dokter didatangkan dari negara Belanda, sebab pada saat itu Indonesia belum ada sekolah kedokteran. Sesuai dengan konsep hegemoni, posisi perawat di sini adalah sebagai sublator yang terus-menerus berada dalam cengkraman kekuasaan dokter Belanda atau penjajah. Kondisi ini menyebabkan perawat berada pada posisi yang termarginalkan. Keadaan ini berlangsung selama berabad-abad, sampai akhirnya terbentuk promosi kultural pada tubuh perawat. Posisi perawat sebagai sublator yang tunduk dan patuh mengikuti apa keinginan penjajah lama-kelamaan menjadi bagian dari karakter pribadi perawat. Akibatnya muncul stigma di masyarakat yang menyebut perawat sebagai pembantu dokter. Karena stigma tersebut, peran dan posisi perawat di masyarakat semakin termarginalkan. Kondisi semacam ini telah membentuk karakter dari perawat yang pada akhirnya berpengaruh pada profesi keperawatan secara umum. Perawat menjadi sosok tenaga kesehatan yang tidak mempunyai kejelasan wewenang atau ruang lingkup. Orientasi tugas perawat dalam hal ini bukan untuk membantu klien mencapai derajat kesehatan yang optimal, melainkan membantu pekerjaan dokter. Perawat tidak diakui sebagai suatu profesi, melainkan pekerjaan di bidang kesehatan yang aktivitasnya bukan didasarkan atas ilmu, tetapi atas perintah atau instruksi dokter, sebuah rutinitas belaka. Pada akhirnya timbul sikap manut perawat terhadap dokter. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah berkembangnya perilaku profesional yang keliru dari diri perawat. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan saya mengenai sejarah keperawatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.